Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan praise and worship Tuhan yang membawa memimpin kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami digairahkan Tuhan. Kami mau masuk Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami sangat ingin, sangat haus, sangat rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu berkuasa Tuhan, mengubahkan hidup kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan, firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Salam saudaraku. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita ada sukacita, maka langsung kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita bersuka cita. Amin. Bersyukur hari ini kita kembali beribadah. Dan saya sapa yang ikut ibadah online. Salam, Tuhan memberkati kita. Dan umat Tuhan, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita alami kuasa di saat pujian penyembahan. Saat tadi Tuhanlah penolong. Disitulah kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam pujian penyembahan itu. Dan kita rasakan pertolongan Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan minta pada waktu itu Roh Kudus mengingatkan di mana saat-saat di mana kita ditolong oleh Tuhan. Ya. Dan saat itu kita akan merasa bersukacita karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Hari ini firman kita temanya adalah hidup menurut kehendak Allah. Luar biasa. Pada saat saya merenungkan firman ini, benarlah kami ini khusus di hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pimpin kita untuk kita masuk dalam kehendak Tuhan. Di awal-awal tahun, Tuhan terus membawa kita dalam rancangan-rencananya yang besar. Dan kita masuk dalam kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama membaca di 1 Petrus.
1 Petrus 4, kita baca dari ayat 1 sampai 3. Saya yang ganjil dan saudaraku yang genap. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Kita masuk di ayat 2-nya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Wow, luar biasa. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya ini. Karena Tuhan ingin kita masuk hidup menurut kehendak Allah. Bukan menurut keinginan manusia. Bukan hidup menurut keinginan duniawi. Bukan hidup menurut keinginan daging. Tapi Tuhan ingin kita hidup menurut kehendaknya. Amin. Terima itu saudaraku. Firman ini berkuasa ya, karena ini perkataan Tuhan. Dan pada saat kita mendengar firman, pada saat kita membaca firman ini, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan katakan hidup menurut kehendaknya, terjadilah itu di dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita ingin tahu, mengapa Tuhan mengatakan jangan hidup menurut keinginan manusia, atau keinginan daging, atau keinginan duniawi. Mengapa? Kenapa saudaraku? Kita baca di Roma 6 ayat 6. Ya, Roma 6 ayat 6. Kita dengar firman, dan firman juga yang akan menjelaskannya. Karena firman yang mengubahkan hidup kita. Paling sebagai pembicara saya akan sampaikan suatu hal-hal untuk bisa kita lebih memahami. Tapi kita umat Tuhan sadar, percaya. Saat kita membaca firman, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa dikatakan di situ di Roma 6 ayat 6? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Tadi dikatakan jangan hidup menurut keinginan duniawi, keinginan daging. Karena apa? Karena manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Terima itu saudaraku. Karena kita orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah kehendak Tuhan. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Terima. Wah, manusia lamaku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga aku berani berkata, aku tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Tidak lagi menurut keinginan duniawi. Amin. Terima firman-Nya saudaraku. Dan firman itu berkuasa. Dan jangan hanya, wah saya baca gitu, enggak. Ini firman, ini perkataan Tuhan. Terima. Sehingga kita bergairah, bersemangat. Apa firman-Mu Tuhan? Apa perkataan-Mu Tuhan di dalam hidup saya? Hidup kami ini Tuhan. Karena Dia berkuasa. Hari ini Tuhan berkata, jangan hidup menurut keinginan daging, duniawi. Kenapa Tuhan? Karena manusia lamamu sudah disalibkan. Manusia lamamu sudah disalibkan. Percaya. Karena kau percaya bahwa Yesus telah mati, disalibkan untuk menebus kita orang yang berdosa. Dan kita yang percaya menerima keselamatan. Sehingga kita masuk dalam kehendak rencana Tuhan. Tidak lagi mengikuti menurut keinginan
manusia atau keinginan daging. Di sini kita ingin tahu mengapa kita juga dikatakan jangan hidup menurut keinginan daging. Tadi ada lagunya. Karena Tuhan memberi kita penolong, yaitu Roh Kudus. Kita diberi penolong sehingga kita dimampukan untuk berkata tidak kepada keinginan manusiawi atau duniawi, keinginan daging. Tuhan menyediakan kita, menganugerahkan kita penolong, yaitu Roh Kudus, sehingga kita dapat berkata tidak terhadap keinginan daging. Kapan aku menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam hidupku? Pada saat kita percaya kepada pemberitaan Injil. Saat itu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Saat itu Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Menjadi materai bagi kita sebagai milik Allah sepenuhnya. Amin. Sadari bahwa ada Roh Kudus. Ini penting. Kalau tidak sadar bahwa ada Roh Kudus, tidak yakin, tidak percaya, ya kita tidak akan mampu untuk mengatakan tidak kepada keinginan daging. Dan kita tidak akan mampu masuk dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi saat ini terima lagi kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada Roh Kudus di dalam hidupku. Sebagai materai. Bahwa aku adalah milik Allah sepenuhnya. Amin. Sepenuhnya. Bukan setengah-setengah. Sepenuhnya. Kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita dengan mantap masuk hidup menurut kehendak Allah. Sekarang kita ingin tahu apa ya yang dilakukan Roh Kudus itu terhadap hidup kita. Apa? Udah ada Roh Kudus di dalam, haleluya. Udah ada Roh Kudus, yakin, mantap, percaya. Sekarang apa? Kita harus tahu apa yang dilakukan Roh Kudus ya di dalam hidupku. Sehingga aku tidak lagi menurut keinginan daging. Karena nanti kita akan masuk kepada menurut kehendak Allah. Apa yang dilakukannya? Ternyata Roh Kudus berperang melawan keinginan daging. Itu nanti kita bisa baca di Galatia 5 ayat 17. Mau supaya waktunya pas, kita baca aja, buka aja ya di Galatia 5 ayat 17. Di situ Roh Kudus berperang melawan keinginan daging. Sehingga kita bisa katakan tidak terhadap keinginan daging. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya, ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Sehingga kita bisa dimampukan berkata tidak kepada keinginan daging. Dan berikutnya apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa katakan aku tidak lagi hidup menurut keinginan daging atau keinginan manusia. Aku mau hidup menurut kehendak Allah. Roh Kudus memproduksi kehidupan Kristus, yaitu buah roh dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita ini, yang berkuasa itu memproduksi buah roh di dalam hidup kita. Kehidupan Kristus. Karena kehidupan Kristus itu hanya ada di dalam Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita, dan dia produksi di dalam hidup kita kasih, sukacita, damai, sejahtera. Amin. Bukan karena kekuatan kita, itu harus kita sadari ya. Karena ada Roh Kudus yang memproduksi itu, yang menghasilkan itu dengan saat kita berhubungan intim dengan Tuhan. Amin. Karena itu kita semakin senang, semakin suka berhubungan, berpengalaman dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita memproduksi buah roh itu di dalam hidup kita. Sehingga kita akan terheran-heran. Wah, kok ada kasih di dalam hidupku? Kok ada sukacita di dalam hidupku? Kok ada damai sejahtera? Padahal dunia melihat, kalau dunia menilai seharusnya kau tak bersukacita. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita bersukacita. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan. Karena kita bersukacita, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah tinggal di dalam hidupku. Sehingga kita berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita? Roh Kudus berperang melawan keinginan daging. Roh Kudus memproduksi kehidupan Kristus.
buah roh dalam hidup kita. Karena kita mau masuk kepada hidup menurut kehendak Allah. Kita harus selesaikan dulu, jangan hidup menurut keinginan daging atau manusia. Saat kita mau masuk dalam menurut kehendak Allah, kita masih berpersoalan dengan keinginan daging atau duniawi. Tapi itu sudah diselesaikan. Tinggal kita mau masuk menurut kehendak Allah dalam anugerahnya. Sekarang kita mau hidup menurut kehendak Allah. Apa yang Allah berikan agar kita hidup menurut kehendak Allah? Karena itu pada saat kita beribadah kan selalu kita diberi kesempatan untuk menaikkan permohonan. Dan biarlah permohonan kita itu selaras dengan hatinya Tuhan. Sehingga kita naikkanlah permohonan kita. Untuk kita masuk dalam atau menurut kehendak Allah. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Kadang ini lupa padahal Tuhan sudah anugerahkan. Kita baca di Yesekiel 36 ayat 26. Jadi jangan mau ditipu ya. Firman berkuasa ya. Pada saat iblis menipu kita, gunakan firman Tuhan. Di Yesekiel ya. Mana nih? Atau saya bacakan di Yesekiel 36. Yesekiel 36 ayat 26. Ini belum. Udah nampak? Belum. Saya bacakan buat saudara ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita roh yang baru. Hati yang baru, hati yang taat. Saat kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dialah yang berkuasa. Dialah yang menjadi Tuhan. Sehingga kita memiliki hati yang taat. Kalau tidak ada hati yang taat, keinginan daging akan menghantam kita. Sehingga kita tidak mampu mentaati apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saat kita percaya kepada Dia, Dia adalah Juru Selamat Tuhan di dalam hidup kita. Kita menerima roh yang baru. Ya. Hati yang baru, hati yang taat. Jadi imani, terima saudaraku. Saat ada kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, kok sulit ya, kok tidak bisa ya? Ingat, kita diberikan Tuhan hati yang taat. Katakan kepada iblis, pergi kau penipu. Aku adalah milik Tuhan. Ada hati yang taat di dalam hidupku. Amin. Jadi kita terus masuk ya di dalam kebenaran. Jangan biarkan kita masuk dalam kepercayaan yang salah. Ya, karena kita jemaat yang khusus di hati Tuhan. Bayangkan kita masuk dalam visinya Tuhan. Melalui jemaat ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. Dari Pekanbaru, Riau, Indonesia dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kalau kita tidak melihat ini adalah sukacita, kita akan ya biasa-biasa. Tapi ini selalu ditampilkan kepada kita. Dan Tuhan memberikan hati yang taat. Sehingga kita bisa masuk dalam visinya Tuhan. Amin. Jadi di sini kita memiliki hati yang taat. Sekarang kita mau melihat teladan Yesus. Karena kita harus lihat teladan, bahwa teladan kita adalah Yesus. Apa di situ dikatakan? Saya akan bacakan buat saudara Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan kasih teladan ya, bahwa Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waktu kita lihat, kita masuk dalam dimensi itu. Wah, Tuhan Yesus dalam kehendak Allah, Dia taat sampai mati. Sampai mati saudaraku. Bahkan sampai mati di kayu salib, mati dalam satu pengorbanan. Bukan mati gitu aja.
Tapi dia sampai taat, sampai mati. Mati di kayu salib. Ada satu pengorbanan yang dia lakukan. Ini satu teladan yang luar biasa. Dan itu ditaruhkan di dalam hati kita. Karena Yesuslah yang tinggal saat ini di dalam hati kita. Karena itu kita katakan kita miliknya Tuhan. Ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib menunjukkan kasihnya kepada Bapa dan kepada umat manusia. Dan ketaatan Kristus telah membawa setiap kita umat manusia untuk hidup dalam ketaatan. Amin. Jadi kita terima saudaraku, ketaatan yang diberikan Yesus untuk kita bisa lihat, itu memberikan satu anugerah bagi kita untuk menjadikan kita hidup dalam ketaatan. Jadi semua karena Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Segala sesuatu yang kita jalani semua karena Engkau Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Sehingga kita tidak memberi kesempatan kesombongan itu bertahta di dalam hati kita. Tak ada kesempatan keakuan itu di dalam hati kita. Tapi tetap kita menyadari Yesuslah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya teladan Petrus, dan ini pernah saya sampaikan di khotbah saya. Bagaimana dari pengalaman yang dialami Petrus ini kita bisa melihat sungguh pengenalan kita akan Tuhan membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Dan kita semakin taat kepada Tuhan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu membawa kita lebih jelas lagi menyadari ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya akan coba dengan cepat ditampilkan di Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Agak cepat ya karena waktu supaya bisa sesuai. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tunggu sebentar, naikkan lagi. Jangan yang tadi. Ya 5, ayat 5. Supaya saya jelaskan. Di situ Simon mengenal Yesus itu pada saat itu apa? Guru. Karena itu gurunya, oke, baik, saya akan lakukan. Karena engkau guruku. Karena itu dikatakan guru. Nah, kan guru. Ya. Dan lanjut ayat 6. Ayat 6. Setelah dia mentaati apa yang gurunya sampaikan, Yesus sampaikan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Terkejutlah si Simon. Ternyata apa yang disampaikan guruku ini luar biasa, dahsyat. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kita baca di Lukas 5 ayat 8. Ayat 8-nya, ayat 8. Ketika Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dari pengenalan guru menjadi pengenalan kepada Yesus sebagai Tuhan. Luar biasa, karena itu kita perlu hati yang taat. Sehingga kita semakin mengenal Yesus itu adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Wah, dia mulai katakan Tuhan. Tidak lagi guru, tapi itu Tuhan. Dan ketaatannya itu saudaraku, ending yang luar biasa kita lihat di Lukas 5 ayat 10. Haleluya. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jelas dapat satu panggilan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang khusus di hati Tuhan. Semakin kita taat kepada Tuhan, kita akan melihat
kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup. Dan semakin jelas kita akan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tidak tahu panggilan hidup, bingung. Ya, karena itu gereja Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Semakin kita lihat janji Tuhan itu, sehingga setiap kita menyadari ada panggilan Tuhan di dalam hidup. Yang memanggil bukan manusia, tapi itu Tuhan, sehingga kita bergandengan tangan bersama-sama untuk masuk di dalam kehendak Tuhan. Bahkan pada saat ada tantangan, kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk mengangkat penghalang itu di dalam kuasa Tuhan. Amin. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan, janji Tuhan yang besar itu. Contoh ini saat ini saudaraku, semalam kami bertemu dengan, ya saya sebut aja namanya Pak Lukas. Ditaruhkan Tuhan hatinya, dan ini juga hati umat jemaat Tuhan. Kita akan melakukan memberi makanan, memberikan makanan. Ya, untuk apa? Untuk agar nama Tuhan ditinggikan. Dan itu menjadi hati Tuhan bagi kita umat Tuhan. Saat ini kita bersyukur oleh kepemimpinan pastor mulai membuat satu struktur yang saya tahu itu hikmat dari Tuhan. Diangkat, dipilih kita. Dan masuklah kita kepada panggilan itu. Dan saat kita mau mengatakan itu, Tuhan makin jelaskan panggilan itu di dalam hidup kita. Dan Tuhan mampukan itu di dalam hidup kita. Sehingga sampaikan Pak Lukas, mari. Tapi ini dengan kita sama-sama bergandengan tangan, maka kita akan sama-sama melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Amin. Bukan nasinya itu, bukan apanya. Tapi kita akan melihat orang-orang datang kepada Tuhan. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan untuk rancangan rencana Tuhan ini. Banyak lagi pelayan-pelayanan yang lain. Dan sama-sama kita bergandengan tangan. Untuk sama-sama kita mengangkat kalau ada penghalang-penghalang itu. Ya, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Amin. Jadi sekarang hari ini dalam perenungan saya, apa kehendak Tuhan? Waktu ini, saat ini. Banyak kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Tapi saya datang, Tuhan, saya akan menyampaikan firman-Mu. Apa kehendak-Mu saat ini? Bagi kami, bagi gereja-Mu. Banyak kehendak-Mu. Saat kita membaca firman, ada kehendak Tuhan, lakukan. Saat kita baca firman, ada kehendak Tuhan. Bahkan ada kehendak Tuhan ditaruhkan kepada pemimpin kita. Dan kita dibawa untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Dan saat ini saya mendapat anugerah di mimbar ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu? Mari kita baca ini tolong waktu ya diberitahu sama saya kalau sudah terlalu lama. Di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, ini apa kita? Subtema kita. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya jangan ada yang binasa. Itulah kehendak Tuhan. Dalam kehendaknya ini, apa yang Tuhan lakukan? Dia sampai mati di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia sudah lakukan saudaraku. Tinggal bagian kita. Bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi. Ya, sekarang apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam menggenapi kehendak Tuhan ini? Dia sudah lakukan. Setiap orang yang percaya kepada Dia, Yesus, dia diselamatkan. Dia tidak binasa. Sekarang Tuhan membawa kita ke dalam kehendaknya. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di Markus 16 ayat 15. Saya cepat kata membacanya saudaraku. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Ini perintah, ini kehendak Tuhan saat ini bagi kita. Pergilah
Beritakanlah Injil. Menjadi saksi Tuhan. Nyatakanlah kuasa Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan. Nyatakanlah kebenaran Tuhan. Amin. Sehingga semua orang tidak binasa. Sehingga semua orang percaya kepada Yesus. Dan mereka diselamatkan. Amin. Tentu kita juga berpikir, Pak, ada nih penghalang. Membuat kami tidak sulit untuk memberitakan Injil. Ada dua alasan yang saya lihat. Pertama, tidak tahu cara menyampaikannya. Ya kan? Tidak tahu, aku udah tahu bilang ya. Gimana caranya? Aku ketemu. Ya kan? Kita perlu datang kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Bahkan kita ikut pelatihan. Seperti yang tadi saya kasih contoh. Dia ingin orang itu tidak binasa. Oh, beri mereka makan. Pergi. Tuhan kasih cara, ya kan? Sehingga mereka melihat kasih Tuhan itu. Wah, benar ya, ini kita orang anak-anak Tuhan ini menyatakan kasih Tuhan, sehingga mereka pun, aku ingin mengenal Allahmu, ya. Beritakan. Ya. Jadi kita masuk dalam kehendak Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh manusia. Sekarang kita ingin tahu juga lagi apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada alasan kita berkata, aku takut tertolak, aku takut gagal. Kadang kita berkata, takut aku melakukan apa yang ditaruhkan Tuhan di dalam hidupku. Nanti mereka tolak aku, nanti mereka gagal. Ya, ada kata takut. Itu sebenarnya alasan kita. Karena kita masuk dalam suasana takut. Tapi apa yang terjadi kalau kita masuk dalam kebenaran Tuhan yang berkuasa? Dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Diingatkan lagi kepada kita. Aku memberikan engkau bukan roh ketakutan, tapi aku memberikan engkau Roh Kudus. Kuasa Allah itu ada di dalammu. Amin. Roh yang membangkitkan kekuatan itu ada di dalammu. Dan untuk kau tahu itu, bertindak dengan iman. Sehingga mengalirlah kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Ya. Karunia-karunia Tuhan bekerja melalui hidup kita. Mulai kita bertindak. Baik dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. Koordinator pemuda katakan, jangan diam, ya kan? Jangan diam, ya kan? Mulai bertindak. Kalau saya katakan, buka keran hatimu itu. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu mengalir kuasanya melalui hidupmu. Dengan cara apa? Buka keran hatimu. Saat nanti saudaraku, saya minta tadi kepada song leader, ada kesempatan waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, sehingga kita dimampukan melakukan kehendak Allah. Dengan apa? Membuka hati kita. Saya minta Tuhan, bagaimana kami tahu bahwa saat itu kami sedang membuka hati kami? Angkat saja tangan, ya, angkat tangan kita nanti, dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu tindakan iman kita yang sederhana. Tuhan, ini aku, penuhi aku dengan Roh-Mu, karena aku mau masuk dalam kehendak-Mu. Amin. Nanti kita sama-sama saudaraku mengalami itu. Dan kita doakan person worship memimpin kita nanti masuk dalam dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi di sini kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Saat ini kehendaknya yang jelas bagi kita adalah pergi, beritakan Injil, menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan telah memberi kita kuasa saat Roh Kudus turun dalam hidup kita. Sehingga kita diberi kuasa menjadi saksi-saksinya Kristus. Amin. Terima saudaraku, terima. Aku ini saksinya Kristus. Terima saudaraku. Hidupku untuk menuruti kehendak Allah.
Terima saudaraku, di dalam nama Yesus. Kita ini saksinya Kristus, ya. Kita sudah diberinya kuasa. Ada Roh Allah di dalam hidup kita. Bagian kita hanya membuka hati kita, membuka keran hati kita. Sehingga kuasa itu mengalir di dalam hidup kita. Dan kita akan dimampukan melakukan sesuatu hal yang dahsyat, yang di atas kemampuan manusiawi kita. Kita akan terheran-heran. Wow, dahsyatnya Tuhanku. Semua kita datang kepada Tuhan. Terima bahwa kita adalah saksinya Kristus, sehingga kita masuk dalam kehendak Kristus. Kenapa kita katakan kita diberi kuasa menjadi saksi Kristus? Karena saat kita mensaksikan tentang Tuhan, tentang kerajaan Allah itu tidak hanya terdiri dari perkataan saja. Tapi ada kuasa Tuhan yang menyertai kesaksian kita itu. Sehingga dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Semangat saudaraku, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat saudaraku, ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saat kita bertindak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti Petrus, dia akan tercengang, terheran. Wow, dahsyat. Bahkan semakin jelas panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bersyukur, oh benar Tuhan, kami jemaat yang khusus di hati-Mu Tuhan. Pakai hidupku, beri panggilan-Mu di dalam hidupku. Amin. Ini hari minggu lalu dahsyat ya, pemimpin kita menceritakan ada kuasa di dalam hidup kita. Ya. Wah, kita disadarkan saudaraku ya. Kita memang tidak mampu, tapi ada kuasa Allah untuk kita masuk dalam kehendak Allah. Sekarang apa janji Allah bagi kita? Melakukan kehendaknya. Silakan person worship masuk. Kita akan masuk dalam waktu nanti dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa janji Allah bila kita melakukan kehendaknya? Kita akan tetap hidup selamanya. Itu ada di firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wow, kita akan hidup selama-lamanya dalam melakukan kehendak Allah. Kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Ayat terakhir sebelum kita masuk untuk dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan. Pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, ada janji Allah bagi kita. Di 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini baru kita buka. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sama-sama kita katakan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Mana? 1 Yohanes 5 ayat 14. Oh, belum ketemu. Baik, sama-sama kita katakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa kita dikabulkan. Amin. Sehingga saya berani berkata saat ini dengan iman, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, sambil kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini saudaraku. Saat hatimu sudah siap, saat hatimu ingin kau bukakan, angkat saja tanganmu saudaraku. Dan Roh Kudus memenuhi engkau. Dan engkau semakin disadarkan bahwa engkau adalah saksi Kristus yang siap masuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita menyadari benarlah kita jemaat yang khusus di hati Tuhan. Mari saudaraku, setiap kita datang kepada Tuhan, ku ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Saat ini kami umat-Mu, jemaat-Mu memohon kepada Engkau. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tidak hanya dengan perkataan kami, tapi disertai oleh kuasa-Mu Tuhan. Karena kerajaan-Mu tidak terdiri dari hanya perkataan, tetapi terdiri dari kuasa Allah yang dahsyat itu. Mari jemaat Tuhan, setiap kita masing-masing datang. Silakan person worship. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih-Mu yang berkuasa, kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Yesus menyelamatkan kami. Besar anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang setia memberikan roh-Mu, roh yang hidup. Terima kasih Bapa. Saat Kau siap untuk membuka hatimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, mengalir penuhi kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, penuh, dipenuhi Roh Kudus, penuh, penuh di dalam nama Yesus, penuh di dalam nama urapan roh-Mu, urapan roh-Mu memenuhi. Terima kasih Tuhan. Percaya saja saudaraku, saat ini hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Angkat tanganmu, tanda Ya Bapa yang baik, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau menjawab doa kami. Saat ini kami menyadari kami dipenuhi oleh Roh. Ada kuasa Allah di dalam hidup kami.
Kami siap masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Sebagai jemaat-Mu yang khusus di hati-Mu, masuk dalam rancangan-Mu yang besar itu Tuhan. Melihat kemuliaan-Mu yang besar itu Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan mengalirkan kuasa itu Tuhan melalui hidup kami. Menjadi saksi Kristus. Melalui pelayanan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama